Selamat sore, Style Family. Bagaimana kabarnya? Selamat berpuasa bagi yang berpuasa ya. Hari ini kembali lagi dalam acara Dr. Stella bersama saya, Dr. Aprilia Adelina Barus. Hari ini, Stella Family, kita akan berbincang-bincang dengan seorang dokter yang cantik. Siapa dia? Kita kenalan dulu ya. Dr. Diana Puspita Sari Purba, spesialis penyakit dalam. Halo dokter, apa kabar? Halo Dr. Aprilia, halo Stella Family semua yang menyaksikan acara IG Live kita siang hari ini. Senang bisa hadir bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris untuk menyampaikan informasi-informasi yang rasanya akan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dr. Diana Puspita Sari Purba, saya spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris. Oke Dr. Aprilia, kita mau bahas apa nih siang hari ini? Iya dokter, siang ini kita mau bincang-bincang dok tentang pandemi COVID. Stella Family, kita semua pasti sudah tahu ya bahwa sekarang lansia merupakan prioritas untuk mendapatkan vaksin. Tapi Stella Family, kenyataannya dari 20 juta lansia yang mengikuti vaksin, ternyata ada yang tahu berapa nggak? Kurang dari 10%. Sedikit ya dok ya? Nah, hari ini kita mau lihat apa sih kendalanya? Dok, saya pernah dengar dok, ada yang tidak mau vaksin lansia karena katanya, orang tua saya punya sakit tensi, sakit gula, atau merasa lansia tidak perlu divaksin, atau termakan dengan hoax-hoax dok. Jadi Stella Family, hari ini kita akan mengupas tentang vaksin pada lansia, sehingga Moms and Dad, Stella Family, kita semua tidak perlu takut lagi untuk memvaksin lansia. Sudah siap semuanya? Oke, kepada Dr. Diana, spesialis penyakit dalam, kami persilakan untuk membagikan tentang apa yang perlu diperhatikan sebelum vaksinasi COVID pada lansia. Silakan dokter. Oke, terima kasih Dr. Aprilia. Nah, mungkin Stella Family ini bertanya-tanya ya. Nah, Stella Maris itu kan rumah sakit ibu dan anak ya. Kenapa yang dibahas tuh vaksinasi COVID? Pada lansia lagi gitu. Nah, bersyukurnya Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris dipercaya sebagai salah satu rumah sakit untuk melaksanakan program vaksinasi ini. Nah, sekarang yang menjadi sasaran vaksinasi kita ini adalah lansia, begitu. Oke, boleh masuk slide-nya. Nah, kemudian banyak yang bertanya-tanya nih, orang tua ya, sudah tua, penting nggak ya divaksinasi? Vaksinasi COVID ini, apa nggak nanti efek sampingnya lebih berat begitu. Terus kalau memang mau divaksin, apa aja yang perlu diperhatikan sebelum vaksin begitu. Nah, siang hari ini inilah yang mau kita bahas bersama Dr. Aprilia. Oke, slide berikutnya. Yang baru ya. Oke, nah yang harus kita ketahui pertama itu sebenarnya apa tujuan vaksinasi ini atau imunisasi COVID-19 ini. Nah, tujuan vaksinasi ini merupakan salah satu bagian dari pencegahan, begitu. Nah, tujuan vaksinasi ini adalah untuk mengurangi angka kejadian, menurunkan angka kejadian infeksi dan untuk perlindungan sehingga angka kejadian COVID ini dapat menurun terutama pada kelompok yang rentan atau kelompok lansia. Oke, slide. Oke. Nah, ini merupakan program kerja dari pemerintah untuk vaksinasi. Nah, kalau lihat dari sini, kelompok usia lansia merupakan salah satu kelompok prioritas setelah tenaga kesehatan dan pekerja publik. Nah, dari sini sebenarnya kita udah bisa menjawab ya, penting apa enggak ya vaksinasi untuk lansia. Nah, tentu saja penting karena mereka merupakan salah satu kelompok sasaran prioritas untuk vaksinasi ini. Kenapa? Karena orang tua kita ataupun
individu yang berusia 60 tahun ke atas itu memiliki kekebalan tubuh yang menurun sehingga rentan untuk terjadi infeksi. Kemudian jika terjadi infeksi, resiko untuk jatuh ke berat itu lebih besar dan angka kematiannya juga cukup tinggi dibandingkan usia yang lebih muda. Oleh karena itu mereka ini merupakan kelompok yang benar-benar harus dilindungi gitu. Nah, lalu bagaimana kenyataannya di lapangan? Sampai tanggal 13 April kemarin tuh, sampai Selasa kemarin, cakupan untuk vaksinasi lansia ini masih sangat rendah, masih di bawah 10%. Oleh karena itu, inilah yang salah satunya yang mendasari kami kenapa kami membawakan topik ini siang hari ini gitu. Ada banyak hal yang berkontribusi untuk kejadian ini. Salah satunya adalah informasi yang salah, hoax, ketakutan dari lansia sendiri ataupun keluarga untuk membawa orang tua untuk divaksinasi. Wajar ya, Dr. Aprilia, karena ya memang lansia ini kelompok yang rentan. Jangan nanti setelah divaksin kok malah nambah penyakit baru gitu. Tapi nanti itu yang akan kita luruskan kira-kira bagaimana baiknya mempersiapkan lansia untuk vaksinasi COVID ini. Ini merupakan hal-hal yang penting persiapan bagi orang yang akan divaksin, tidak hanya untuk lansia, tapi juga untuk seluruh kelompok umur yang akan divaksin, yaitu screening atau penapisan untuk orang yang akan divaksin. Screening ini nanti kita akan melihat ada komorbid apa sebelumnya, kemudian riwayat vaksinasi sebelumnya, ada nggak riwayat alergi sebelum ini kalau divaksin, kemudian melihat ada tidaknya kontraindikasi, kemudian mengkomunikasikan keamanan dari imunisasi, dan kita mempersiapkan kit untuk anafilaksis jika sewaktu-waktu terjadi reaksi alergi pasca vaksinasi, dan kita membuat sebagaimana mungkin orang tua ini nyaman untuk divaksin dan mengkomunikasikan efek samping yang mungkin muncul pasca vaksinasi sehingga orang yang divaksin tidak bingung pasca vaksinasi kok nyeri ya, kok demam ya, kemudian ketakutan untuk divaksin. Nah, ini merupakan alur pelayanan vaksinasi. Nah, screening merupakan hal yang penting, terutama untuk kelompok lansia. Gitu. Nah, di screening ini nanti akan ditentukan layak nggak lansia ini untuk divaksinasi. Benar memang penting untuk divaksin, tapi kita juga harus tahu bahwa kelompok usia lansia ini adalah kelompok yang rentan. Jadi, kita harus mempertimbangkan apakah keuntungannya lebih besar atau efek sampingnya yang lebih besar. Kalau nanti ternyata kerugiannya lebih besar, maka vaksinasi ini dapat ditunda atau tidak diberikan pada lansia tersebut. Nah, lansia yang bagaimana yang tidak dilakukan vaksinasi mungkin nanti akan kita bahas selanjutnya. Slide. Nah, ini merupakan sistem scoring yang digunakan untuk penapisan kelayakan vaksinasi pada lansia. Ada namanya scoring frailty atau perapuhan. Frailty ini Dr. Aprilia tuh renta gitu. Jadi orang tua ini di atas 60 tahun itu masih ada yang masih fit, tapi kalau ketika usianya makin nambah tua tuh dia bisa jatuh ke kondisi frailty atau kerentaan. Nah, kalau sudah masuk dalam kelompok frailty, maka orang tua kita ini memang bukan kandidat untuk vaksin. Yang dinilai nanti dari questionnaire frailty ini adalah mobilitasnya, mampu nggak dia berjalan tanpa bantuan, kemudian adakah penurunan berat badan yang signifikan dalam 1 tahun terakhir, begitu. Lanjut. Nah, kalau dari kuesioner itu dijumpai rapuh, ya memang tidak diberikan vaksinasi. Kenapa? Sebenarnya yang mengkhawatirkan pemberian vaksin pada kelompok-kelompok yang frailty atau renta ini adalah efek samping minimal pun sulit untuk dikendalikan begitu. Misalnya sudah sangat tua, terus kemudian muncul efek samping misalnya demam ringan, itu sudah menimbulkan keresahan baik pada orang lansianya sendiri maupun keluarganya, dan bisa saja malah memerlukan rawatan gitu. Apalagi kita tahu lansia ini
memiliki banyak permasalahan antara lain selera makan yang menurun dan lain-lain, ditambah lagi demam, maka bisa memperburuk kondisinya gitu. Makanya benar-benar harus di screening yang mana yang layak untuk divaksin atau tidak. Oke, nah pada prinsipnya pada lansia yang punya komorbid atau penyakit penyerta, dan memang mayoritas lansia ini pasti punya penyakit komorbid atau penyakit penyerta ya Dokter Aprilia. Misalnya apa? Hipertensi, diabetes, kemudian penyakit jantung, atau misalnya penyakit paru obstruksi kronis atau yang kita kenal dengan PPOK. Nah, yang kalau orang tua kami punya penyakit-penyakit seperti ini, boleh nggak dok divaksin? Pada prinsipnya, kalau penyakit-penyakit ini dalam keadaan terkontrol, tidak ada kondisi komplikasi akut, mereka boleh divaksin. Misalnya orang tua dengan hipertensi, tapi tensinya terkontrol dengan obat, maka dia boleh divaksin. Atau tensinya di bawah 180/110 boleh divaksin gitu. Nah, kemudian penyintas COVID tetap layak diberikan untuk vaksin COVID-19, dan penggunaan obat-obatan tidak berhubungan dengan pembentukan antibodi. Karena kemarin sempat beredar hoax di berbagai media sosial begitu, bahwa sebelum vaksinasi obat-obat ini harus dihentikan tuh. Apa misalnya obat pengencer darah, kemudian obat kolesterol. Nah, itu tidak itu berita hoax, itu yang tidak benar gitu. Nah, kita juga harus mempertimbangkan efektivitas vaksin pada orang tua. Jadi ketika kita mengontrol komorbid ini, penyakit penyerta ini, kita harapkan efektivitas vaksin itu meningkat. Karena yang perlu kita tahu, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, bahwa orang tua ini kan dengan kelompok imunitas yang menurun. Nah, antibodi yang terbentuk pasca vaksin pastinya juga tidak setinggi pada orang yang sehat, begitu, pada orang yang usianya lebih muda. Sehingga ada berbagai hal yang bisa kita optimalkan supaya efektivitas vaksin ini meningkat pada orang tua kita ini, yaitu dengan mengontrol komorbid atau penyakit penyertanya, kemudian nutrisi yang baik, kemudian istirahat yang cukup, sehingga pada hari vaksinasi memang mereka kondisinya fit dan vaksin yang kita berikan memang jadi efektif. Gitu. Oke, Dokter Aprilia. Terima kasih Dokter Diana, spesialis penyakit dalam. Stella Family, banyak sekali ya informasi yang bermanfaat yang kita dapatkan. Nah, untuk Moms and Dad, Stella Family, silakan untuk mengetik pertanyaan di kolom komentar. Untuk satu pertanyaan yang paling menarik, saya akan memberikan gift voucher, yaitu diskon 25% untuk screening fetal maternal. Yuk, Moms and Dad, silakan ketik di kolom komentar ya pertanyaannya. Terima kasih dokter untuk pengetahuan yang dibagikan untuk kita. Dokter, saya pernah mendengar nih ada yang namanya pemeriksaan antigen, pemeriksaan antibodi untuk COVID. Bedanya apa ya dok? Lalu kapan ya kita lakukan pemeriksaan itu? Oke, terima kasih Dokter Aprilia. Nah, untuk pemeriksaan antigen ini sendiri sebenarnya pemeriksaan rapid test, lebih kita kenal dengan pemeriksaan rapid test, dan tujuannya sebenarnya screening, bukan diagnostik. Begitu. Sebenarnya banyak pertanyaan, apakah nanti sebelum vaksinasi kami harus memeriksakan PCR atau rapid antigen untuk tahu status kami sebelum vaksinasinya. Sebenarnya itu tidak wajib untuk melakukan pemeriksaan. Nah, makanya kita harus tahu kondisi kita sebelum divaksin. Ada keluhan apa? Ketika kita ragu, misalnya misalnya ada keluhan, kita akan komunikasikan ke yang pelaksana vaksin. Saya ada keluhan seperti ini. Itulah tujuannya screening. Dari situ kita akan menentukan layak atau tidaknya screening. Kalau nanti ada kecurigaan, misalnya ibunya nih ada demam nih 1 minggu yang lalu, sebaiknya memang ditunda vaksinnya. Ditentukan dulu dia memang saat ini ada kondisi akut atau tidak, kondisi infeksi atau tidak. Kalau memang ada kondisi infeksi, tentu kita tunda. Gitu. Nah, antigen itu untuk screening, PCR itu untuk diagnostik, tapi itu tidak diwajibkan untuk pemeriksaan itu tidak diwajibkan sebagai persiapan untuk vaksinasi. Kemudian untuk pemeriksaan antibodi sendiri, Dokter Aprilia, oke ini sekarang lagi banyak beredar ya, lagi hits nih pemeriksaan antibodi yang paling banyak tuh sekarang anti-RBD gitu. Nah, sebenarnya
yang sekarang kita pakai kan vaksin CoronaVac ya, CoronaVac atau Sinovac. Itu dia virus utuh yang dimasukin, virus utuh tapi tidak aktif. Jadi dia akan merangsang banyak antibodi. Salah satunya anti-RBD gitu. Nah, anti-RBD ini dia mencegah supaya virus itu tidak melekat ke sel tubuh kita. Gitu. Memang kalau dia tinggi ya memang lebih baik. Jadi virus itu tidak bisa menginfeksi gitu. Tapi penting sekali atau tidak dok post vaksinasi kami periksa antibodi itu kembali ke individu masing-masing. Tujuannya mau periksa antibodi ini apa? Untuk evaluasi efektivitas vaksin ya silakan, tidak ada masalah begitu. Tapi kalau misalnya nanti dijumpai dok antibodinya ternyata rendah loh, jangan buru-buru down gitu, karena itu hanya salah satu dari banyak antibodi yang dibentuk pasca vaksinasi gitu. Walaupun memang kalau anti RBD-nya tinggi itu lebih baik. Hanya saja memang vaksin CoronaVac ini dia targetnya tidak hanya anti RBD, dia beda dengan Pfizer atau Moderna. Kalau Pfizer atau Moderna memang dia targetnya di anti RBD, jadi evaluasi pasca vaksinnya memang paling baik dengan itu gitu. Oke. Terima kasih Dokter Diana. Mengingatkan kembali Stella Family, silakan yang punya pertanyaan ketik di kolom komentar, dan untuk satu pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan gift voucher 25% untuk screening fetal maternal. Oke. Dok, ada pertanyaan nih dok dari Kak Oci Panjaitan. Halo Kak Oci. Dokter mau bertanya, gimana dengan pasien yang setelah kita edukasi, pasiennya tetap menolak dokter? Ini gimana dok? Oke, kita sudah edukasi dok, ini nih kegunaan vaksinasi ini. Nah, tapi pasiennya tetap menolak ya, kita tidak bisa paksa gitu. Itu kembali ke hak masing-masing individu. Nah, tapi ada yang perlu kita tekankan lagi bahwa vaksinasi ini merupakan satu dari banyak pencegahan untuk COVID. Tetap jaga jarak, tetap pakai masker, tetap 3T itu harus dilakukan gitu. Jadi bukan berarti juga serta-merta setelah divaksin juga langsung aman, enggak. Yang lain itu juga harus tetap dijalankan gitu. Jadi ketika seseorang tidak mau divaksin, mungkin kita setelah kita edukasi dia tetap tidak mau ya, itu kembali ke individu tersebut, tapi kita bisa edukasi untuk hal-hal lain yang bisa mencegah penularan COVID ini, yaitu tadi menggunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, 3T, seperti itu. Jadi harus diingat, vaksinasi ini hanya satu dari beberapa hal yang bisa dilakukan dalam pencegahan COVID. Gitu. Terima kasih dokter. Bagaimana Kak Oci Panjaitan? Kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan, boleh diketik lagi di kolom komentarnya ya Kak Oci. Oke, Stella Family, silakan yang mau bertanya, silakan ketik di kolom komentar ya. Dok, kalau misalnya sudah divaksin, apa mungkin kita itu bebas dari corona untuk selamanya dok? Habis vaksin apakah bebas dari corona? Nah, itu yang harus clearkan ya informasi itu gitu. Jadi ketika seseorang divaksin bukan berarti dia aman, tidak terinfeksi. Bukan hanya untuk corona ya, semua vaksinasi. Sama seperti ketika kita divaksinasi BCG untuk TB, bukan berarti kita tidak akan terkena TB begitu. Namun ketika kita divaksinasi, resiko untuk kita terpapar suatu penyakit infeksi itu lebih rendah, dan kalaupun kita terpapar, resiko untuk jatuh ke berat itu juga lebih rendah begitu. Jadi tetap, walaupun sudah divaksin ya, tetap harus pakai masker, tetap harus rajin cuci tangan, tetap harus jaga jarak, begitu. Oke, terima kasih dokter. Dok, ada pertanyaan lagi nih dok, dari Kak Hera RCS. Halo Kak Hera, terima kasih ya sudah mengetik di kolom komentar. Siang dokter, mau tanya nih dok, kenapa sekarang vaksin pertama dan kedua jaraknya 28 hari. Kemarin pas awal-awal adanya vaksin jaraknya hanya 14 hari. Terima kasih dokter. Halo, tadi dengan Mbak Hera ya? Oke. Iya dok. Nah, pemberian vaksinasi ini antara jarak pertama dan yang kedua itu memang ada yang 14 hari, ada yang 28 hari. Tapi untuk usia di bawah 60 tahun yang dianjurkan itu memang 14 hari. Namun apabila karena suatu kendala tertunda, masih bisa dilanjutkan sampai 28 hari. Tapi untuk lansia memang dianjurkan 28 hari karena kita meminimalisir
kita mau melihat nih dalam 28 hari ini ada muncul efek samping nggak pada lansia. Karena yang pada usia muda bisa munculnya lebih cepat, pada orang tua bisa delay. Nah, sampai 28 hari itu kita mengevaluasi ada nggak efek samping yang muncul. Kemudian ternyata dari berbagai penelitian, dari berbagai berbagai observasi, antara 14 sampai 28 hari itu tidak jauh yang bermakna. Bahkan di Brazil ada satu studi melihat bahwa ternyata kalau diberikan vaksin kedua itu di atas 14 hari, titer antibodinya bisa lebih tinggi begitu. Terima kasih dokter. Oke, berikutnya banyak yang bertanya nih dok. Untuk Boniem Avang, halo selamat sore. Sore dokter, mau tanya nih dok, ciri-ciri pasien dan punya riwayat penyakit yang tidak bisa diberikan vaksinasi apa ya dok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, ini nih kita mau ini bapak atau ibu ya, Bapak Boniem ya. Ini untuk lansia nih maksudnya berarti. Kita kan lagi bahas lansia ya. Iya dok. Nah, oke. Untuk lansia ini kalau rata-rata kan memang lansia dengan komorbid ya. Nah, tidak ada satu penyakit tertentu yang menjadi kontraindikasi absolut untuk vaksinasi. Jadi, ketika kondisinya, dan sekarang kan dari berjalannya proses vaksinasi ini, program vaksinasi ini ada terus rekomendasi yang berubah dari KAPDI, dari Satgas Imunisasi Dewasa begitu. Tujuannya apa? Supaya cakupan vaksinasi ini luas. Nah, penyakit-penyakit yang terkontrol baik, pasien-pasien dengan penyakit yang terkontrol baik boleh divaksin, misalnya dengan hipertensi, DM, kemudian bahkan autoimun sekarang kalau dia dalam kondisi remisi atau terkontrol boleh diberikan vaksinasi begitu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang lansia bagaimana yang tidak boleh diberikan vaksinasi adalah lansia yang masuk dalam kategori frail atau renta begitu. Nah, frailty atau kerentaan ini mempengaruhi efektivitas vaksin. Efektivitas vaksinnya rendah dan efek samping yang muncul justru bisa lebih besar, sehingga ketika efek samping yang muncul lebih besar dan manfaatnya tidak besar, ya kita akan menunda vaksinasi pada kelompok lansia yang dengan kerentaan atau frailty ini. Nah, dari mana kita tahu ada frailty atau enggak? Itu nanti akan di screening Pak, Bu. Ketika kita bawa lansia, kita akan di screening. Ada sistem scoring yang digunakan. Nah, kalau memang masuk dalam kelompok frailty, kita tidak akan vaksin begitu. Kita akan jelaskan juga kenapa tidak divaksin. Jangan nanti pasiennya bingung. Udah datang, udah siap-siap, udah happy nih mau divaksin gitu. Ternyata tidak boleh divaksin gitu. Kita akan jelaskan kenapa. Efek sampingnya begini-begini. Bapak masuk dalam kelompok frail begitu. Jadi keluarga juga paham. Oke, terima kasih Dr. Diana. Jadi demikian ya Stella Family. Yang pertama, jangan langsung berpikir, orang tua saya, oma, opa ada sakit tensi, sakit gula, nggak usah vaksin deh. Atau mungkin orang tua saya ada sakit, nggak apa-apa divaksin aja. Ingat, ada screening ya. Oke. Dok, di Stella Maris kita kan ada pemeriksaan tes COVID ya dok, dan katanya hanya 1 jam. Kok bisa secepat itu ya dok? Oke, nah di Stella Maris kita ada pemeriksaan namanya swab tes cepat molekuler. Nah, tes cepat molekuler ini memang sensitivitas dan spesifitasnya hampir sama tinggi dengan PCR. Pemeriksaan PCR, namun hasilnya bisa lebih cepat karena alatnya berbeda gitu. Tapi dengan angka akurasi yang cukup tinggi, jadi diagnostik kita bisa lebih cepat untuk pasien-pasien yang kita curigain COVID. Hanya saja memang pada pemeriksaan tes cepat molekuler ini dia tidak menyertakan hasil CT value-nya, Dr. Aprilia gitu. Jadi boleh nih kalau mau screening atau mau diagnostik boleh nih ke Stella gitu, untuk pemeriksaan swab TCM ini. Ya benar sekali, Stella Family yang mau periksa antigen COVID ada di Stella Maris. Antibody juga ada di sini, silakan. Dok, ada pertanyaan lagi dok. Masih dengan orang yang sama tidak ya Kak Oci Panjaitan ini? Bagaimana dengan pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung dan sudah dipasang ring? Apakah pasien ini layak divaksin dokter? Ini bagaimana dok? Halo Ibu Oci, nah untuk pasien-pasien seperti ini kalau memang saat ini kondisinya stabil, tidak ada sesak, tidak ada nyeri dada, tidak ada
kondisi akut yang bikin pasien tidak fit, boleh mereka layak untuk divaksin. Gitu. Oke. Dok, itu ada pertanyaan nih dari Ibu Menduari ya. Tadi kayaknya udah kita bahas, tapi enggak apa-apa sih kalau mau dijawab lagi. Oke, saya bacakan ya dok. Dok, apa sebelum divaksin harus swab PCR dulu? Nggak wajib Ibu, tapi kalau misalnya Ibu ada kecurigaan, misalnya dok saya 1 minggu yang lalu ada kontak nih dengan pasien COVID gitu, sementara saya mau divaksin, baiknya saya di swab PCR nggak ya dok? Sebaiknya iya gitu, untuk menentukan status Ibu sekarang Ibu terpapar atau enggak. Tapi apakah ini rutin harus dilakukan untuk persiapan vaksin? Tidak. Dilakukan pada orang-orang yang terindikasi atau memang ada riwayat kontak sebelumnya atau ada keluhan, misalnya nih 1 minggu yang lalu ada batuk pilek dok, tapi sekarang udah enakan sih dok, tapi saya nggak tahu itu kemarin saya batuk pileknya COVID atau enggak gitu. Ya baiknya diperiksa dulu untuk menentukan status COVID-nya begitu. Oke, terima kasih dokter. Untuk Kak Imelda Ningsih, dok, saya Imelda mau bertanya. Halo Kak Imelda, ini pertanyaannya belum saya baca ya Kak. Kita lanjut next ya. Untuk Bapak atau Ibu ya. Bapak nih kayaknya nih. Bapak ya dok? Iya. Dokter, kapan waktu terbaik vaksin diberikan bagi orang yang sudah pernah terkena COVID? Oke, jadi sudah ada rekomendasi sebelumnya ya. Pada pasien yang sudah pernah pada seseorang yang sudah pernah terpapar COVID itu diberikan vaksinasi itu setelah 90 hari sembuh gitu. Tapi ternyata udah ada rekomendasi baru nih Dokter Aprilia, baru beberapa hari yang lalu keluar, ternyata kalau sudah terpapar COVID pun bisa langsung divaksinasi begitu. Nah kemarin kenapa 90 hari mungkin terkait dengan prioritas vaksin. Nah, pada orang yang sudah pernah terpapar, paling tidak kan dia sudah punya antibodi ya, gitu. Jadi mungkin pemerintah lebih menargetkan kepada orang yang naif, yang belum pernah terpapar ataupun belum pernah vaksin, jadi dia tidak punya antibodi. Namun sekarang sudah ada keluar informasi yang terbaru bahwa tidak harus menunggu 90 hari kalau memang mau divaksin, gitu. Oke, terima kasih dokter. Jadi buat Stella Family, kalau misalnya ada keluarga, oma, opa, yang mungkin dulu pernah kena COVID, boleh divaksin, oke? Berikutnya dari orang yang sama juga. Halo Kak Oci. Dan ada satu pasien dokter. Setelah vaksin muncul bentol-bentol di seluruh badan dan berisi air. Apakah dan ekstremitas bawah sudah membengkak dokter? Itu bagaimana ya dok? Nah, ini tuh yang harus tadi jelaskan, sudah kita jelaskan tadi di awal bahwa memang kita harus mengkomunikasikan ke orang yang akan divaksin apa saja efek samping yang kemungkinan muncul. Ada namanya kejadian ikutan pasca imunisasi, bisa terjadi sampai 28 hari atau memang reaksi vaksin, reaksinya bisa reaksi lokal atau sistemik. Kalau kata Mbak Oci tadi dia muncul seluruh badan bentol-bentol yang berisi air pasca vaksin, nah kita bisa memikirkan nih apa mungkin ini salah satu reaksi sistemik yang muncul akibat vaksin gitu. Sebaiknya dibawa ke dokter untuk evaluasi lebih lanjut karena kita akan screening kemungkinan yang lain. Misalnya, karena kan kita harus tanya nih ada nggak riwayat minum obat-obatan sebelumnya, apa mungkin ini salah satu bentuk drug alergi. Nah itu kita akan evaluasi lengkap. Nah, kalau kemungkinan satu-satunya kemungkinan karena vaksin ya berarti ini bisa saja reaksi sistemik akibat vaksin. Walaupun ini belum pernah dilaporkan sih ya, gitu. Nah, untuk vaksinasi yang lain juga seperti influenza dan pneumococcus juga belum pernah dilaporkan. Tapi kalau memang ada seperti itu berarti orang tersebut tidak boleh divaksin lagi untuk yang lanjutan yang kedua karena reaksinya bisa lebih hebat. Nah, kalau sudah muncul keluhan seperti itu ya kita akan obatin keluhan yang muncul dan pasien itu tidak boleh lagi divaksinasi untuk vaksinasi yang kedua. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih Kak Oci Panjaitan. Untuk Ibu Boniam Afang, contoh pasien yang pernah penyumbatan ginjal dan orang yang gampang alergi tingkat tinggi. Ini maksudnya gimana ya kira-kira? Contohnya pasien yang pernah penyumbatan ginjal dan orang yang gampang alergi tingkat tinggi. Oke, penyumbatan ginjal mungkin stenosis arteriorenalis gitu kali ya maksudnya ya Bu ya. Kalau untuk stenosis arteriorenalis kalau itu sudah tertangani, tidak ada masalah Ibu untuk bisa vaksin. Biasanya kan salah satu gejala itu hipertensi berat. Tapi kalau sudah tertangani,
nggak apa-apa, orangnya boleh divaksin. Nah, orang yang gampang alergi tingkat tinggi ini yang harus hati-hati, Bu. Dan pada orang-orang yang seperti ini sebaiknya vaksinasinya diperoleh di rumah sakit yang dengan fasilitas lebih lengkap. Jadi kalau muncul reaksi alergi, penanganannya bisa lebih cepat. Jadi pada orang-orang yang punya riwayat reaksi alergi sebelumnya, atau yang gampang alergi tingkat tinggi kata Ibu Boniem Afang ini, sebaiknya vaksinasinya dilakukan di rumah sakit. Oke, terima kasih dokter. Berikutnya dari Ibu Rahmi Nabila. Halo Ibu Rahmi, dokter saya mau bertanya, kalau kita mau mendonorkan darah, apakah kita harus vaksin dulu sekarang? Ya, halo Ibu Rahmi ya yang nanya ya. Oke, Ibu Rahmi, tidak ada ketentuan kalau mau vaksin tuh kalau mau donor darah itu harus vaksin dulu, tidak ada ketentuannya. Tapi memang setelah vaksinasi dari PMI itu menganjurkan kalau mau donor darah itu lewat dari 4 minggu gitu. Tapi kalau mau donor apakah harus vaksin dulu? Tidak ada ketentuannya seperti itu. Oke, bagaimana untuk Ibu Rahmi Nabila? Kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ketik di kolom komentar ya Bu. Oke dok, ada nih yang mau bertanya. Ibu Maria Meita. Halo Ibu Maria, dokter mau nanya, kalau kita alergi antibiotik yang silin itu bisa nggak divaksin dok? Mungkin golongan penisilin ya dok ya maksudnya. Dari Ibu Imelda tadi ya? Ibu Maria Meita dok. Oh Ibu Maria, oke. Kalau untuk alergi penisilin itu bukan kontraindikasi absolut, berarti maksudnya bukan tidak boleh sama sekali divaksin, bukan, kecuali memang dia dari riwayat alergi vaksin sebelumnya. Tapi tetap saja kita harus lebih hati-hati pada orang-orang yang seperti ini gitu, karena seseorang dengan riwayat alergi bisa punya kecenderungan juga untuk muncul alergi, baik obat ataupun tindakan vaksinasi. Jadi kita harus lebih hati-hati. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau memang sudah ada riwayat alergi sebelumnya, sebaiknya vaksinasinya dilakukan di rumah sakit ya. Jadi kalau muncul reaksi alergi, penanganannya bisa lebih cepat. Tapi begitupun kalau misalnya ragu, sebaiknya konsultasi dulu juga ke dokter sebelum vaksinasi, supaya tahu kondisinya memungkinkan nggak untuk divaksin. Begitu. Oke, terima kasih Dokter Maria. Stella Family, yang ingin bertanya silakan ketik di kolom komentar ya. Sekali lagi mengingatkan, untuk satu pertanyaan menarik akan mendapatkan gift voucher 25% untuk screening fetal maternal. Ada pertanyaan lagi nih dok, dari Ibu Imelda. Halo Ibu Imelda, selamat sore. Dok, kira-kira kalau ada tumor bawaan, apa masih bisa divaksin dok? Boleh Ibu, tumornya udah dioperasi 20 tahun yang lalu kan, nggak ada masalah saat ini kan. Kalau memang sudah nggak ada masalah, boleh divaksin. Oke, terima kasih dok. Ini dari Ibu Boniem Afang. Oh, ternyata maksudnya tadi itu ginjal bocor dokter. Oh, oke. Tadi maaf tadi yang buat nanya mengenai tumor itu tadi yang Ibu Imelda ya. Kalau tumor bawaannya itu jinak, sudah dioperasi dan tidak ada masalah untuk sekarang, itu boleh divaksin ya Ibu. Hanya saja kalau memang ada tumor yang ganas dan saat ini sedang mendapatkan misalnya kemoterapi, itu sebaiknya tidak divaksin. Karena divaksin pun efektivitasnya juga rendah, begitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih dok. Jadi kalau misalnya pasiennya kanker dan telah selesai kemoterapi, apakah masih boleh atau bagaimana? Boleh, kalau sudah selesai kemoterapi, kondisi saat ini stabil, boleh divaksin. Tapi kalau sedang mendapatkan kemoterapi, tidak dianjurkan untuk vaksinasi. Oke, terima kasih dok. Ada 2 pertanyaan terakhir dok. Oke. Iya. Dari Itsnatama. Siang dokter, ada benjolan di kepala anak saya seperti kelenjar tidak sakit. Apakah harus dioperasi? Nah, ini Bapak atau Ibu ya? Ada benjolan di kepala anak saya seperti kelenjar tidak sakit, apakah harus dioperasi? Bapak saya tidak bisa jawab nih kalau ini ya. Kita harus periksa dulu. Nah, di sini di Stella Maris tuh kita ada Dokter Eri, spesialis bedah. Mungkin Bapak bisa berkonsultasi ke beliau supaya diperiksa dulu perlu nggak dioperasi gitu. Lagi pula operasian tuh bukan bagiannya saya gitu ya Pak, itu bagiannya dokter bedah. Jadi nanti Bapak mungkin bisa berkonsultasi dengan Dokter Eri ya.
Oke, terima kasih dokter. Oh Bapak, ternyata Bapak nakama. Dok, saya mau tanya nih dari Ibu Agustiani. Setelah divaksin dan merasa badannya pegal-pegal dan kita berobat atau swab PCR, apa bisa dinyatakan positif dok? Positif setelah divaksin dok? Oke, Ibu Agustiani. Nah, yang kita harus tahu bahwa pasca vaksinasi itu bisa muncul reaksinya itu lokal atau sistemik. Sebenarnya itu salah satu yang menandakan bahwa imunitas kita tuh lagi kerja gitu. Reaksi sistemiknya yaitu salah satunya demam, badannya pegal-pegal gitu. Nah, kalau memang tidak berat, sebenarnya tidak perlu pengobatan, dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, kalau ibunya nanya setelah divaksin apakah swab PCR kita akan positif? Ya kalau tidak terinfeksi tidak. Kalau ibunya terinfeksi pasca vaksin ibunya ketemu orang ternyata terpapar, di swab positif, ya positifnya bukan karena vaksin, positifnya karena memang terpapar orang yang sakit COVID gitu. Karena yang dimasukkan saat vaksin itu adalah virus yang inaktif gitu, dia tidak akan menyebabkan infeksi, dia hanya merangsang pembentukan antibodi kita. Jadi orang yang post vaksin kemudian diperiksa PCR-nya positif itu bukan karena vaksinnya, dan memang karena orangnya terinfeksi COVID. Terima kasih dokter. Wah, ternyata Stella Family banyak banyak pertanyaan ya. Artinya kita ingin tahu tentang COVID ini. Dok, saya gabung ya 2 pertanyaan ini dari Ibu Maria Meita 05 dan Iselin. Dokter, saya baru nikah dan banyak yang bilang jangan vaksin dulu. Itu ngaruh nggak ya dok? Terima kasih. Dari Iselin, halo dokter, pasien hamil apakah boleh vaksin? Ini kedua-duanya untuk orang yang sudah menikah. Bagaimana dokter? Silakan. Nah, memang untuk vaksinasi COVID ini, jika direncanakan kehamilan sebaiknya setelah 1 bulan vaksinasi gitu. Karena yang kita takutkan adalah efek samping pasca vaksinasi itu, dan kemudian yang tadi untuk ibu hamil ya, untuk ibu hamil tidak dianjurkan untuk vaksin. Sebenarnya vaksin inaktif boleh untuk ibu hamil, hanya saja karena vaksin ini jenisnya baru, kita belum tahu apakah aman untuk atau tidak untuk ibu hamil. Nanti kedepannya kita akan ikutin terus, mungkin ada perubahan-perubahan rekomendasi. Nanti kalau ada yang terbaru kita akan informasikan lagi. Mungkin bisa dipantengin terus nih IG-nya Stella, kalau nanti ada informasi terbaru terkait vaksin kita akan sampaikan. Tapi untuk sekarang memang ibu hamil bukan kandidat untuk vaksinasi COVID ini ya. Oke, terima kasih dok. Dok, ada 2 pertanyaan lagi, kita lanjut atau bagaimana dok? Oke. 1 pertanyaan aja ya, Stella Family. Nanti buat yang mau konsultasi, boleh datang langsung ke prakteknya Dr. Diana di Rumah Sakit Ibu dan Anak Stella Maris. Dokter, prakteknya kapan ya dok? Saya praktek di Stella Maris Senin sampai Jumat 9 sampai 11. Nah, kalau Bapak atau Ibu ingin berkonsultasi, boleh mendaftar dulu melalui call center sehingga tidak terjadi penumpukan gitu, dan Bapak atau Ibunya juga tidak nunggu lama. Jadi kita atur waktunya. Gitu ya Dokter Aprilia. Tadi nanya apa lagi ya? Iya, mohon maaf ya Stella Family, karena keterbatasan waktu kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi kalau mau bertanya boleh ya, silakan konsultasi sesuai jadwalnya Dokter Diana. 1 pertanyaan terakhir boleh ya dok? Dari Kak Oci juga nih, izin dokter bertanya, pasiennya sudah vaksin pertama, lalu kena COVID. Saat dirawat, pasien dianjurkan untuk menyuntikan IVIG. Kira-kira kegunaannya buat apa ya dok? Oke, IVIG ini kan imunoglobulin ya, gitu. Nah, imunoglobulin ini salah satu antibodi, salah satu pertahanan tubuh kita. Jadi pemberian IVIG ini sebenarnya untuk mempercepat clearance virusnya. Tapi nggak semua pasien COVID kemudian diberikan IVIG ini, ada kriteria-kriterianya. Nah, itu nanti akan dikonsultasikan dengan dokternya, dan dokternya juga akan menyampaikan itu ke keluarga sebelum pemberian IVIG. Jadi tidak semua kemudian pasien COVID akan mendapatkan IVIG, tidak, itu kasus per kasus gitu. Baik, terima kasih Dokter Diana. Stella Family, jadi penting sekali untuk dilakukan vaksin pada lansia. Namun bukan semua lansia dapat divaksin, maka akan dilakukan screening terlebih dahulu. Tapi bukan berarti karena lansia memiliki penyakit, kita langsung bilang, oh tidak boleh divaksin. Ingat, ada screening, ada indikasi untuk vaksin, dan ada juga yang membuat lansia tidak boleh divaksin. Oke, untuk begitu banyak pertanyaan,
Kami sangat mengapresiasi pertanyaan dari Stella Family. Terima kasih buat Bapak Ibu yang bertanya, dan untuk gift voucher 25% screening feto maternal kita berikan kepada Kak Oci Panjaitan. Selamat ya Kak. Selamat Mbak Oci. Untuk Mbak Oci Panjaitan boleh diambil ya vouchernya langsung ke RSIA Stella Maris. Langsung diambil oleh Kak Oci ya. Oke, Dok, sebelum kita tutup, silakan Dok untuk memberikan pesan bagi Stella Family tentang COVID pemberian vaksin COVID bagi lansia ini. Silakan dokter. Oke, terima kasih untuk Stella Family semua untuk perhatiannya, untuk keikutsertaannya di acara IG Live siang hari ini. Kami harap informasi yang kami berikan bisa membantu kita semua. Jadi vaksinasi COVID pada lansia ini tentu saja penting karena mereka merupakan satu kelompok yang rentan, jadi sehingga harus dilindungi. Namun karena kerentaannya itu, pemberian vaksin ini juga harus hati-hati. Kita harus mempertimbangkan mana yang lebih besar, keuntungannya kah atau kerugiannya, begitu. Nah, untuk itulah diperlukan screening. Screening sangat penting sebelum vaksinasi pada lansia, sehingga kondisi lansia itu pun memang memungkinkan untuk mendapat vaksin. Ini tujuannya terutama supaya vaksin ini efektif, begitu. Kalau kondisi lansianya tidak fit ketika divaksin, ya vaksinasinya juga tidak akan efektif. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat menunggu berbuka puasa untuk teman-teman yang akan berbuka. Terima kasih Dr. Diana, spesialis penyakit dalam. Sebelum ditutup, ada satu kabar gembira nih buat Stella Family. Ini juga secara khusus kita sampaikan untuk para penonton di IG Live-nya RSIA Stella Maris Medan. Dan juga untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab, ini ada screening pra-vaksinasi bagi yang ingin melakukan pemeriksaan pra-vaksinasi bersama dokter spesialis penyakit dalam RSIA Stella Maris. Jadi buat Stella Family yang bingung, apakah oma opa boleh divaksin, ginjalnya bocor, pernah pasang ring di jantung, pernah sakit stroke? Nah, bisa dilakukan screening sebelum vaksinasi di Stella Maris bersama Dr. Diana, pemateri kita tadi ya, Stella Family. Dr. Diana Saripurba, spesialis penyakit dalam, Senin sampai Jumat jam 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Dan paket ini juga termasuk cek gula darah, pemeriksaan jantung EKG, pemeriksaan HbA1c, dan juga pemeriksaan fungsi ginjal kreatinin. Silakan ya untuk Stella Family yang mau melakukan screening pra-vaksinasi, biayanya hanya Rp480.000. Oke, terima kasih untuk partisipasi dari Stella Family. Saya Dr. Aprilia mengucapkan terima kasih. Salam Dr. Stella.